Oh iya, dengar-dengar Bang Rio katanya 2 kali syahadat ya, gimana tuh ceritanya? Perasaan yang campur aduk di dalam hati Ustaz, namanya kita kan, saya merinding ini Ustaz ngomongnya ini. Sampai nggak mau menerima saya di Jakarta lagi, sampai wah itu kalau mau diceritain gimana Ustaz ya, itu sebuah cacian dari keluarga sendiri itu, yang dimana saya nggak pernah dapat kasih sayang mereka, tapi setelah saya ingin mencari suatu kenyamanan yang dengan jawabannya Islam, tapi mereka malah mencaci saya karena memang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ngaji Cerdas. Insya Allah mencerdaskan umat. Ya, Alhamdulillah. Hari ini kita juga kedatangan tamu, ya, para sahabat Ngaji Cerdas yang dirahmati Allah. Tamu yang satu ini, alhamdulillah, Allah datangkan untuk kita, untuk tentunya lagi ya, untuk memberikan kita inspirasi mudah-mudahan ya. Nah, tentunya kita insya Allah akan tanya-tanya ya, diskusi sama beliau. Nah, sudah hadir di tengah kita, alhamdulillah, Bang Rio ya. Bang Rio, betul. Iya, Bang Rio, Masya Allah. Bang Rio, nama lengkapnya siapa Bang Rio? Oh ya, kita sapa dulu ya. Assalamualaikum Bang Rio. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, Masya Allah. Bang Rio sehat? Alhamdulillah Ustaz, Masya sehat. Allah. Bang Rio, nama lengkapnya siapa Bang Rio? Kalau nama lengkap saya itu Rionaldo Maramis, Ustaz. Itu nama sebelum ketika sebelum mualaf. Oh iya iya. Nama setelah itu? Setelah itu setelah mualaf ada Ustaz, nama perubahan menjadi Ahmad Rinaldi. Oh, Ahmad Rinaldi. Masya Allah. Ya, sesuai mengikuti Nabi kita kan ada Ahmadnya lah Ustaz. Masya Allah, ini nyunah sekali ya. Iya, betul. Ini bukti cinta kepada Nabi, Masya Allah. Nah, tapi dipanggilnya tetap masih Rio ya. Masih Rio. Ini biar lebih dekat lah ya. Betul. Nah, tapi sebelum itu kita ini ya, ingatkan ke teman-teman para sahabat Ngaji Cerdas yang dirahmati Allah untuk like dan share ya. Dan yang belum subscribe ya, yang belum subscribe silahkan untuk subscribe, karena subscribe itu gratis ya. Gratis. Nah, baik, kita akan mulai bincang-bincang sama Bang Rio nih teman-teman. Yang pertama nih Bang Rio, yang mau saya tanyakan, sebelum meluk Islam itu apa agama Mas Rio? Itu sebelum saya mualaf itu, sebelum masuk Islam saya memeluk agama Kristen Protestan Ustaz. Kristen Protestan. Karena kan yang saya pahami itu Kristen itu kan ada dua ya. Oh iya. Yang pertama Kristen Protestan, yang satu Katolik. Tapi Katolik. dahulu itu saya lebih fokus belajar di Kristen Protestan itu. Gitu. Jadi agama sebelumnya Protestan, baik. Iya. Umur berapa itu? Itu masuk kalau pas agama ya, pas masuk Iya. agama Islam. Kalau dari lahir sih nggak tahu ya historinya itu keluarga saya gimana. Yang jelas itu ketika saya masih hak pengasuhan kan, karena dari bapak ibu saya sudah pisah dari kecil. Nah, kebetulan hak pengasuhan itu ada di bapak saya. Saya ngikut bapak lah, keluarga bapak. Nah, keluarga bapak itu kebetulan ya keluarga yang memang terlahir dan keturunan Kristen Protestan itu. Gitu. Jadi otomatis saya mengikuti keluarga bapak dan mengikuti ajaran akidahnya mereka gitu Ustaz. Kalau ibu agamanya apa waktu itu? Kalau ibu itu dari lahir dia Islam. Nah, ini juga agak sedikit unik Ustaz menurut saya kan, histori keluarga lah. Iya, boleh. Karena saya juga nggak terlalu paham akan historinya mereka kan, dari mereka pernikahan apa yang dilakukan, entah Kristen atau Protestan, karena saya nggak terlalu banyak tanya. Jadi memang setahu saya sih pas menikah, ketika saya dilahirkan, nah di situ kayaknya sudah mulai nggak satu lah mereka itu. Oh gitu, baik. Nah, saya pas masa kecil sampai remaja itu ya diasuhnya sama keluarga dari bapak yang Kristen itu. Makanya saya ngikutin ajaran mereka gitu. Iya. Oh iya, dengar-dengar Bang Rio katanya 2 kali syahadat ya, gimana tuh ceritanya? Gini Ustaz,
Jadi waktu itu kan saya terlahir di keluarga yang memang Kristen Protestan, ikut ajaran dari keluarga bapak saya. Nah, saya pas awal mualaf itu ketika saya bilang tadi 2 kali ya, oh luar biasa 2 kali nih Ustaz. Udah kayak apa? Jadi saya mualaf memang sempat 2 kali. Maksudnya lebih tepatnya yang kedua itu saya meyakinkan diri supaya berazam tambah kuat lah kalau saya ini yakin saya Islam lah. Memantapkan lah. Memantapkan. Jadi kisahnya itu pas saya awal mensyahadatkan pertama itu sekitar umur 12, itu pada waktu kelas 6 SD mau naik ke SMP. Oh gitu. Itu posisi saya masih tinggal di keluarga bapak, Ustaz. Jadi awal mula saya itu masuk agama Islam itu karena pertama faktor dari permintaan keluarga ibu, yang mereka khawatir nih anak kalau masuk Kristen ngikut jalur bapaknya, kan bapak sama ibu kan udah pisah, kalau ngikut jalur bapaknya gimana nanti ke depannya ya kan, kalau kata orang Betawi gitu kan. Gitu. Karena kan kebetulan keluarga dari mama saya itu Betawi. Nah, dari kelas 6 SD itu sampai dari kelas 6 SD mau naik SMP, saya dimualafkan sama ibu. Itu mualaf pertama saya kan, syahadat saya pertama. Syahadat saya pertama itu ketika pas saya mau dihitan waktu itu, Ustaz. Jadi ada hitan masal kan di daerah Monas, Jakarta Pusat sana. Nah, pas setelah hitan itu udah saya selesai dihitan, mama saya minta moderator atau ustadznya yang bawa acara itu memualafkan saya. Di situ saya bersyahadat. Ya. Nah, tapi setelah pasca itu, setelah saya disunat, setelah saya bersyahadat, kenapa saya bilang itu saya harus mualaf yang kedua kali, atau bersyahadat yang kedua kali? Karena ketika pasca saya bersyahadat itu saya kembali tinggal di keluarga bapak, Ustaz. Yang dimana ketika saya tinggal di keluarga bapak itu yang mayoritasnya Kristen, mereka itu masih menjalani agama mereka dan saya pun kembali ikut suasananya mereka. Pas saya masih syahadat itu saya masuk gereja, Ustaz. Oh, iya, makanya kan luar biasa juga kan, unik juga kan. Masih syahadat, udah syahadat nih saya tapi masuk gereja karena memang dari fase-fase saya yang memang belum terlalu, mungkin belum balik waktu itu ya, karena kan masih sekitar 11-12 tahun, kelas 6 mau SMP. Jadi belum terlalu fokus buat bisa mempelajari Islam. Oh iya. Nah, itu yang pertama. Nah, yang keduanya ketika saya mantapkan setelah saya udah fase balik menuju ke dewasa, Ustaz, sekitar umur 21-22. Itu saya putuskan karena mungkin saya kan kelahiran Jakarta dan tinggal di daerah Jakarta Pusat, Johar Baru. Karena memang mungkin lingkungan saya itu membuat saya memang tidak mengkondisikan atau tidak bisa memajukan saya untuk bisa mengenal Islam. Karena pergaulannya itu terlalu, kemaksiatan itu luar biasa di sana. Saya putuskan untuk hijrah ke mana tuh? Ke Kendari, Ustaz, ke Sulawesi Tenggara. Dan kebetulan di sana ada ibu saya. Kenapa ibu saya bisa nyampe sana? Ibu saya dapat suami di sana. Jadi ayah udah menikah, ibu udah menikah. Jadi udah sama-sama menikah dan saya diasuh di hak pengasuhan dari keluarga bapak. Jadi asli mana antum? Kalau asli saya juga bingung, Ustaz, asli saya mana nih? Dicampur ya? Iya, campur-campur juga, Ustaz. Mau dibilang orang Betawi bukan mukanya, dibilang orang Manado bukan ya. Kalau keluarga bapak sih asli Manado, kalau ibu Betawi. Iya. Jadi ya, Insya Allah ya. Gitu, Itulah hirapiko, apa namanya, lika-liku sejarah kehidupan ya. Kehidupan hijrah luar biasa itu, ya. Aduh. Nah, berarti penyebab antum untuk pindah dari agama sebelumnya kan antum tadi menguatkan ya, menguatkan lagi gitu untuk lebih istiqomah lagi di Islam gitu. Itu mesti ada sebab-sebabnya kan, kira-kira apa tuh sebabnya? Sebab yang mendorong gitu kayak gitu. Untuk saya tertarik Islam apa? Iya. Jadi pertama mungkin karena saya bilang saya melewati banyak fase-fase ketika syahadat pertama itu. Mungkin itu awal pertama saya bisa mengenal Islam, ingin tertarik Islam itu mungkin jawabannya tidak, karena memang kan fase saat itu kan saya belum akil balik dan belum tertarik akan Islam. Betul kan? Karena saya belum terlalu
berpikir, nggak terlalu mau berpikir Islam atau mau mempelajari lah lebih dalam dengan Islam, karena saya masih fase-fase remaja, pengen main lah, ingin mencari jati diri. Nah, setelah lambat laun berjalan, Ustaz, mungkin dari sebuah masalah hidup yang saya lewatin, dari sebuah sebuah keluarga yang orang bilang zaman sekarang broken home lah, yang istilahnya broken home tuh anak zaman sekarang bilang kan, maksudnya perpisahan antara keluarga yang dimana kita tidak mendapat kasih sayang dari orang tua sebagai anak. Sebagai anak, di situ saya mencari jati diri itu keluar rumah, maksudnya mencari kenyamanan lah. Di situ saya saya bilang, makanya saya putuskan hijrah, karena saya kurang mendapat kasih sayang di dalam rumah. Saya mencari di luar rumah kan, dengan cara apa? Saya bergaul dengan teman-teman, dan saya dipertemukan dengan teman-teman yang luar biasa menjerumuskan saya, bukan memperbaiki saya, tapi menjerumuskan saya. Gitu. Iya, Ustaz. Luar biasa itu pergaulan-pergaulan di Jakarta itu. Makanya saya kemarin putuskan untuk hijrah ke Kendari. Jadi pas fase-fase proses ingin mencari jati diri itu, lambat laun itu saya merasa ada yang aneh gitu. Anehnya kenapa? Saya berpikir ketika umur sekitar 19 sampai 20, saya berpikir begini loh, ini apa loh yang saya cari di hidup ini kan? Istilahnya, setelah saya udah nggak fokus ke agama Kristen dan belum mencari ke agama Islam, masih di tengah-tengah nih. Karena ketika saya mau setelah saya mualaf itu, nggak ada seseorang yang membantu saya buat bisa mengenal dan bikin saya tertarik akan Islam, Ustaz. Karena kan saya masih tinggal dan hidup di lingkungan bapak itu kan yang mayoritas Kristen. Iya, mayoritas itu. Jadi tidak ada seseorang yang membuat saya tertarik akan Islam. Jadi saya otomatis lontang-lantung mencari jati diri keluar rumah, karena di dalam rumah saya tidak mendapatkan kasih sayang dari orang tua itu kan. Di situ lambat laun saya mendapatkan fase saat saya jenuh, Ustaz. Yang dimana ini saya berpikir sekitar umur 19 sampai 20 itu, ini apa yang saya cari di hidup ini? Apa yang saya inginkan dan kemana akan saya lakukan, dan apa yang saya lakukan ke depannya, dan kemana akan saya akhiri perjalanan ini kan. Di situ saya berpikir mulai ada gejolak perasaan yang campur aduk di dalam hati, Ustaz. Namanya kita kan, saya merinding ini, Ustaz, ngomongnya ini. Iya, fitrah manusia begitu ya, Ustaz. Insyaallah. Jadi tuh di situ fase-fase itu saya mulai agak datang rasa jenuh lah dibilang. Ini saya kenapa apa harus selamanya seperti ini? Karena ya siapa sih, Ustaz, yang betah dengan kehidupan atau lingkungan yang bebas, yang istilahnya nggak ada ikatan sama sekali, yang dimana kan hakikatnya seorang manusia itu sejauh-jauhnya mereka tersesat itu kan pada kebaikan lah dia akan kembali, Ustaz, ya kan. Fitrahnya lah. Di situ saya mulai berpikir dan saya fikskan untuk ya udah cobalah saya harus keluar ini dari Jakarta. Saya harus keluar dari lingkungan ini. Nggak bisa saya di sini terus. Saya berpikir seperti itu kan. Akhirnya dan pada akhirnya saya hijrahlah ke Kendari itu, dan alhamdulillah di situ saya bisa mengenal Islam dan bertemu dengan lingkungan yang membuat saya tertarik akan Islam itu, Ustaz. Gitu ceritanya, Ustaz. Nah, jadi kalau saya mau simpulkan itu berarti ini bagaimana Mas Rio bisa memilih Islam nih, yaitu berangkat dari kegundahan tadi ya. Iya, betul, Ustaz. Kegundahan tadi, mempertanyakan arah hidup kemana gitu ya. Terus mau ngapain sekarang ini gitu, habis meninggal ya, mungkin bisa dikatakan begitu ya. Betul. Habis meninggal mau ngapain nanti? Ya. Jadi apa nanti kalau udah meninggal gitu? Betul. Dikubur diapain gitu? Iya, ini tujuan kita kemana tadi? Iya, tujuan kemana gitu. Baik ya. Nah, di antara ini nih saya mau tanyakan, kan udah mantap tuh, akhirnya ketemu jawabannya dengan Islam ya kan? Dengan Islam, alhamdulillah, nah, Ustaz. Islam menjawab bagaimana tuh menurut yang Mas Rio dapatkan ketika Islam yang menjadi solusi tadi, kegundahan tadi kan solusinya Islam ya, ditemukan dalam Islam. Seperti apa sih jawaban Islam yang Mas Rio dapatkan tuh di dalamnya tuh? Bismillah. Jadi ketika saya putuskan untuk hijrah ke Kendari itu di Sulawesi Tenggara itu, alhamdulillah saya bertemu dengan lingkungan yang
mayoritas pertama Muslim, Islam, dan membuat saya tertarik akan Islam karena di lingkungan sebelumnya itu nggak ada sama sekali ketertarikan akan Islam, Ustaz, karena memang dari lingkungan, faktor lingkungan ya, tidak ada yang mengarahkan ke situ. Dan alhamdulillah ketika saya hijrah ke Kendari itu, ke Sulawesi, saya bertemu dengan lingkungan yang memang mereka cinta Islam dan memang kehidupan mereka terikat akan Islam kan. Masya Allah. Di situ membuat saya tertarik. Kenapa Islam ini adalah solusi yang tepat untuk hidup saya, untuk menjawab segala pertanyaan-pertanyaan yang sempat terlintas lah, yang sempat mengganggu kan, sempat risih di hidup saya. Dan ternyata memang Islam itu kan sebuah ajaran yang pertama itu dia satu mengesahkan Allah. Betul. Yang dimana di agama-agama lain itu kan tidak diajarkan, karena di agama-agama lain yang mereka sembah ada yang 3 Tuhan lah, ada yang mereka sembah dan patung sebagainya kan. Di sini saya bukan mau istilahnya mendiskriminasi agama lain, tapi memang faktanya seperti itu. Bedanya. Ya bedanya lah antara perbedaan Islam dan agama-agama lain. Di situ kenapa Islam adalah solusi menurut saya, karena ketika saat berjalannya waktu itu saya merasakan ada kenyamanan di dalam jiwa, Ustaz, yang dimana itu belum pernah sama sekali saya rasakan ketika saya tinggal di lingkungan sebelumnya itu. Kenyamanannya seperti apa? Awal mula setiap problem yang pernah ada di dalam hidup saya, yang menurut saya itu sebuah problem yang sepele, yang tidak bisa saya atasi, setelah saya hijrah dengan menemukan lingkungan baru, ketika saya mengalami sebuah problem dan dari Islam memberikan solusi, dan ternyata itu memang sangat manjur dan sangat menjadi solusi yang sangat luar biasa yang bisa mengubah hidup saya itu loh, Ustaz. Jadi itu memang Islam itu suatu hal agama yang sempurna, paripurna, dan is the best lah, Ustaz. Masya Allah. Sangat nyaman saya merasakan ketika ada di Islam ini, menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang membuat saya risau, gelisah, atau istilahnya galau lah gimana. Di Islam menemukan semua ini. Ya, manusia itu banyak galaunya kalau belum nemuin Islam ya. Iya. Ya banyak orang-orang yang seperti itu ya. Iya. Insya Allah. Nah, setelah memutuskan untuk meluk Islam ya tadi, udah jadi solusi Islamnya gitu kan. Terus solusinya seperti apa gitu. Setiap permasalahan kan yang Mas Rio hadapi ada aja gitu solusinya gitu yang muncul dari teman-teman yang Muslim atau yang bersumber dari Islam gitu. Nah, ketika sudah memutuskan, itu tanggapan keluarga seperti apa dari ibu, dari bapak gitu, yang masih non Muslim gitu, ya sekarang tanggapan mereka seperti apa? Gitu? Pertama dari ibu atau bapak? Oke, yang pertama kalau untuk tanggapan ketika saya tiba-tiba menjadi suatu pribadi yang berbeda ya, yang misalnya pribadi Islam lah, itu tanggapan dari keluarga ibu, mereka fine-fine aja, maksudnya oke lah, karena memang itu kan istilahnya kemauannya mereka dan keinginannya mereka, karena mereka itu kan terlahir dari keluarga yang memang Muslim atau Islam kan. Nah, ini tanggapan dari keluarga bapak saya ini nih yang agak sedikit gimana ya? Ada sedikit, nggak semua sih, kan keluarga besar ayah saya itu kan banyak ya. Jadi ayah saya itu punya beberapa saudara dan tante-tante, om-omnya lah. Ada sebagian respon baik yang saya dapat dari tante-tante, om-om saya yang dari keluarga bapak saya. Ada juga respon buruknya kan, ya respon buruknya sampai mencaci, sampai nggak mau menerima saya di Jakarta lagi, sampai wah itu kalau mau diceritain gimana, Ustaz ya, itu sebuah cacian dari keluarga sendiri itu, yang dimana saya nggak pernah dapat kasih sayang mereka, tapi setelah saya ingin mencari suatu kenyamanan yang dengan jawabannya Islam, tapi mereka malah mencaci saya karena memang perbedaan itu kan. Itu kenapa, why loh, kenapa itu? Itu jadi gimana? Ya mungkin belum mengerti mungkin. Belum mengerti itu pertama menurut ya, mungkin kita doakan aja Mas Rio, doakan nanti itu supaya lebih baik gitu ya. Doa saya tapi selalu, Mas Rio ini ya masih tetap ini kan jaga komunikasi kan, walaupun tadi karena kan dalam Islam itu kan kita disuruh untuk diperintahkan untuk jaga komunikasi sama orang tua, walaupun nggak ini ya, nggak sama dalam agama. Betul.
Tapi masih ini ya, masih lancar ya komunikasi. Iya, kalau untuk alhamdulillah, kalau untuk bapak sama ayah lah, ayah itu lancar lah, komunikasi masih terjaga. Karena setelah saya mempelajari Islam itu mengajarkan saya bahwa setelah Allah, setelah Rasul itu orang tua yang diutamakan. Betul, betul dia. Ya pertama ya ibu saya dan ayah kan dalam sebuah hadis itu. Nah, tetap untuk walaupun keluarga saya yang dari bapak itu termasuk ayah saya itu masih istilahnya non muslim, itu masih tetap saya jaga baik. Tapi mungkin yang lainnya ada sebagian keluarga yang memang masih ada sedikit kebencian ke saya itu masih ya, saya juga masih tegur sapa masih, karena saya ingin menunjukkan bahwasannya ini loh Islam. Dengan saya berislam, saya bisa menjadi lebih baik dan mencontohkan kepribadian Islam yang seperti ini yang saya jalankan dengan terus bisa membangun komunikasi dengan keluarga dengan baik gitu. Masya Allah, ini harusnya Islam jadi ya mudah-mudahan jadi ini ya. Iya, supaya mereka sadar juga lah Ustaz, dengan sikap kita aja itu tanpa merespon ininya mereka tanpa merespon cacatnya mereka, dengan sikap kita dengan sabar itu udah bisa mencerminkan ya ini Islam lah, membawa kedamaian Ustaz gitu Ustaz. Insyaallah. Nah, kalau Mas Rio biasanya kan mualaf itu biasanya kan ini ya, dulu pernah sebelum jadi mualaf itu pernah benci Islam, biasanya begitu. Nah, kalau Mas Rio termasuk pernah nggak yang benci gitu? Sempat benci gak? Walau ketika ini tadi katanya ini pernah udah syahadat tapi masih masuk gereja. Iya kayak gitu. Oh, iya. Nah, ketika itu terbesit tidak untuk atau mungkin ada obrolan dari samping itu Islam itu seperti ini, kaum muslimin seperti ini, pernah nggak itu? Kalau untuk benci ada sedikit terlintas benci Islam sih Ustaz waktu itu, karena awal mula itu masih saya Kristen ya, masih saya sebelum mualaf itu mungkin perkataan-perkataan anak-anak lah, iseng-isengan, ngejek-ngejekan bahwasannya dari pihak Islam nih ceritanya ya, bukan dari pihak Islam yang tadinya saya masih Kristen, dari pihak Islam sering ngatain saya, kan saya mungkin terlahir dari keluarga Cina, sering ngatain saya Cina atau segala lah misalnya, yang kasar-kasar lah yang menurut saya itu membuat hati saya risih gitu ketika dia mengucapkan itu. Di situ muncul sebuah sebuah pertanyaan, loh kenapa kok Islam seperti ini kan? Apa istilahnya agama mereka mengajarkan seperti ini? Itu sih masih pemikiran yang ya labil lah Ustaz, masih ini kan. Jadi kebencian sih pada dasarnya nggak ada, hanya sedikit dari individu aja sih yang sering ngomong. Mereka menjudge saya sebagai seorang yang bukan muslim. Di situ dulu ada sedikit keterbencian, tapi setelah saya mualaf dan mengenal Islam sebenarnya sih enggak sih. Alhamdulillah, berarti ya beda-beda berarti ya. Iya betul Ustaz. Satu hal berbeda. Beda aja kan mereka. Iya, baik, alhamdulillah. Ada nggak kisah yang sulit dilupakan atau momen yang selalu diingat gitu sampai saat ini ketika mualaf sebelum mualaf? Momen yang sulit dilupakan ketika sebelum mualaf. Sebelum mualaf itu paling ya sedikit kisah gimana Ustaz ya, karena memang mungkin sebenarnya saya ingin terlahir dari keluarga yang memang Islam dari awal. Tapi pada dasarnya memang udah istilahnya rencananya Allah seperti ini, saya hidup di keluarga yang non muslim. Jadi ya ini salah satu lika-liku saya juga kan. Saya sih berharap momen yang paling mengesankan, saya berharap ketika saya di masa kecil itu saya butuh kasih sayang dari orang tua aja sih, yang saya harapkan itu doang sih Ustaz. Yang dimana ketika fase anak-anak itu sangat merindukan kasih sayang orang tua, di situ saya tidak mendapatkannya. Itu momen yang gimana ya, yang seandainya Allah mengasih kesempatan itu ingin saya rasakan gimana rasanya ketika kita dikasih sayang sama orang tua yang utuh, yang menyayangi kita, yang dimana mereka bisa mendidik kita, membesarkan kita bersama. Tapi momen itu yang belum pernah saya rasakan, itu momen sebelum ini sih, sebelum hijrah itu. Makanya mungkin faktor saya agak sedikit kesal di dalam rumah atau sedikit tidak nyaman itu ya karena itu kurang kasih sayang. Saya sih berharap
orang tua saya atau keluarga saya dari pihak bapak ini, mereka bisa berpikir dan merenungkan diri bahwasannya istilahnya keluarga yang seperti apalah yang mereka cari, yang dimana ya kata Gak apa-apa. keluarga yang apa istilahnya, yang apa yang keluarga seperti apa yang mereka harapkan, sehingga mendidik saya sangat begitu gimana ya, Agak kurang atau? agak kurang gitu Ustadz, dengan kasih sayang, atau sehingga saya mencari kenyamanan itu di luar. Nah, iya. setelah fase momen hijrah itu, alhamdulillah saya bisa mengenal Islam dan saya bisa menyatukan kedua yang dulunya berseteru antara keluarga bapak dan ibu. Sedikit saya perbaikin kan, karena kepemahaman saya kan Islam, karena Islam itu kan tidak membeda-bedakan lah istilahnya dalam perkara kedamaian. Setelah saya mengenal Islam, saya bisa mendamaikan antara bapak saya cerita baik, antara ke ibu saya cerita bapak saya baik, yang intinya di mana saya bisa memperbaiki sedikit demi sedikit lah Kak, ini apa hubungan mereka lah. Iya, Itu aja sih yang saya harapin, karena memang faktanya yang saya alamin itu Ustaz, ketika dimana seorang anak itu ketika tidak mendapatkan seorang kasih sayang orang tua itu, mereka itu otomatis akan ngeblank tanpa arah dan tujuan, dan di situ juga bisa berpengaruh kepada akidahnya mereka, bisa bikin mereka goyang Ustaz. Nah, ini yang berbahaya. Nah, itu dia, makanya buat pesan orang tua juga ya, ketika masih ada keluarga yang bahagia, yang harmonis, pertahankan itu dan didiklah anak-anak kalian dengan baik, karena faktornya ketika suatu rumah tangga itu pecah, itu akan menjadi sebuah hal yang fatal kepada anak ya, termasuk saya ini korbannya. Saya kan salah satu korbannya kan, yang dimana udah tidak ada arah dan tujuan pada saat itu Ustaz. Masya Allah ya. Gitu, Subhanallah. Baik, alhamdulillah kita sudah dengarkan tadi pemaparan dari bincang kita ya, diskusi kita sama Bang Rio. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah, tentunya kita bisa ngambil hikmah ya, teman-teman bisa ambil hikmah dari mualafnya saudara kita ini, yang tadi dikatakan pertama dan kedua menguatkan diri ya. Di mualaf yang kedua dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan alhamdulillah dilancarkan hari ini untuk memegang kuat akidah Islam, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, bagi teman-teman yang memang hari ini mendapatkan ya, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala lahir dari kedua orang tua yang sudah muslim. Nah, ini harusnya lebih kuat ya. Harusnya lebih kuat. Nah, Bang Rio aja udah mengalami yang namanya hiruk pikuk lika-liku ya tadi ya. Betul Ustaz. Masya Allah, ini satu hal yang kalau saya lihat ini menguatkan Bang Rio gitu ya, dari titik yang terendah menjadi titik tertinggi, yaitu mengambil jalan Islam seperti itu yang saya ambil hikmahnya mungkin bagi para pendengar, bagi para sahabat ngaji cerdas, nanti bisa ambil hikmahnya sendiri, bisa nanti tulis hikmahnya di komen, nggak apa-apa ya. Nah itu, jadi alhamdulillah kita sudah berbincang. Dengan begitu cukup sudah bincang kita dengan Bang Rio. Syukron, jazakumullah khairan katsiran Bang Rio. Mudah-mudahan sahabat ngaji cerdas bisa mengambil hikmahnya. Amin, amin Allahumma. Baik, itu saja mungkin dari kami. Kita tutup. Tetap selalu like and share. Yang belum subscribe silahkan subscribe. Sampai jumpa.